Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, mohon izin mengenalkan diri kami dari kelompok 6. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai tugas besar kita yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian Produksi Meja di Workshop Koirul dengan software Arena dan ProModel. Next. Lalu ada progres tugas besar kita, seperti ada yang di layar. Next. Dengan dosen pengampu, Bapak Sukma sendiri. Next. Dengan saya pribadi, Muhammad Farami Cetaba dengan NPM 22182. Perkenalkan, nama saya Fitri Noviaristiani dengan NPM 22032. Perkenalkan, saya Frisman Masari, NPM 22080. Untuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang pada tugas besar kali ini yaitu perusahaan ini memiliki tujuan untuk dapat melakukan penjualan produk mebel berupa meja ke berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Salah satu kegiatan yang memerlukan kecepatan dan penghematan waktu adalah antrian, terutama pada pembelian meja yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat umum, seperti yang terjadi di workshop Koirul. Permasalahan yang terjadi di workshop Koirul adalah simulasi sistem produksi meja yang tidak optimal karena jumlah data sistem produksi tidak sebanding dengan hasil produksinya. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antrian pada proses produksi dan memaksimalkan produk yang dihasilkan oleh workshop Koirul. Metode simulasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengatasi permasalahan dalam antrian pembelian meja pada workshop Koirul dengan menggunakan software Arena dan ProModel dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan waktu antrian pada proses produksi dan memaksimalkan produk yang dihasilkan oleh workshop Koirul. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yaitu bagaimana meminimasi waktu antrian produksi dan memaksimalkan jumlah produksi meja dengan melakukan pemodelan simulasi menggunakan software Arena dan ProModel. Untuk tujuan sendiri ada tiga. Yang pertama, untuk meminimalkan waktu antrian dalam proses produksi meja menggunakan pemodelan simulasi dengan software Arena dan ProModel, serta mengidentifikasi area-area di mana peningkatan bagian layanan produksi diperlukan. Yang kedua, memaksimalkan jumlah produksi meja melalui pengoptimalan proses simulasi menggunakan software Arena dan ProModel. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi strategi terbaik untuk mengurangi waktu antrian dan meningkatkan output produksi meja melalui analisis simulasi dengan menggunakan software Arena dan ProModel. Manfaatnya yang pertama, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana sistem produksi meja pada workshop beroperasi. Yang kedua, penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam pengoptimalisasian proses simulasi dengan menggunakan software Arena dan ProModel untuk meningkatkan jumlah produksi meja secara efektif. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang mendalam tentang manajemen antrian produksi untuk mengurangi waktu antrian. Batasan masalah sendiri untuk laporan ini membatasi penelitian pada sistem antrian produksi meja di workshop Koirul. Data diperoleh dari observasi langsung di workshop dengan fokus pada antrian produksi. Model simulasi menggunakan software Arena dan ProModel, sedangkan analisis data dilakukan dengan Microsoft Excel, terutama pada analisis statistik deskriptif, korelasi, reliabilitas, dan pengujian hipotesis. Yang kedua ada bab 2, tinjauan pustaka. Definisi simulasi. Kegiatan simulasi adalah bentuk aktif yang kuat pengalaman yang bertujuan langsung dibuat-buat, pengalaman yang berpartisipasi dramatis, dan biasanya dilanjutkan dengan tanya jawab dan memfasilitasi refleksi, pembelajaran abstraksi, konseptualisasi, dan koneksi ke dunia nyata acara. Simulasi adalah proses perancangan model dari sebuah sistem nyata dan pelaksanaan eksperimen-eksperimen menggunakan model ini dengan tujuan memahami tingkah laku sistem atau menyusun strategi yang sehubungan dengan sistem operasi tersebut. Merekayasa suatu sistem diperlukan adanya simulasi terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan sistem tersebut. Yang kedua ada simulasi diskrit. Simulasi diskrit adalah teknik riset operasional yang digunakan untuk menilai, memprediksi, dan mengoptimalkan efisiensi sistem yang diusulkan atau yang sudah ada.
Sistem simulasi diskrit berguna untuk mempelajari sistem yang kompleks. Simulasi diskrit menggunakan rumus matematika sebagai sarana untuk mempresentasikan struktur kompleks dari suatu sistem atau unit sebagai urutan peristiwa dan tahapan yang berurutan. Simulasi diskrit merupakan sebuah metode untuk mengaplikasikan atau mensimulasikan operasi sistem dunia nyata melalui model komputer yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil sebelum diimplementasikan di dunia nyata. Yang ketiga ada definisi sistem. Dalam jurnal Accounting Information System menyatakan bahwa sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian jaringan kerja dari berbagai elemen-elemen yang saling berhubungan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul guna untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu sistem. Sistem gabungan dari beberapa elemen, komponen, atau variabel yang saling terintegrasi guna untuk membentuk sebuah satu kesatuan sehingga dapat tercapainya suatu tujuan dan sasaran. Dari beberapa pernyataan di atas mengenai pengertian sistem dapat disimpulkan bahwa sistem adalah gabungan dari kumpulan elemen, komponen, atau variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada teori antrian. Teori antrian adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Teori antrian digunakan untuk menentukan karakteristik model dan ukuran kinerja. Teori antrian adalah metode matematis untuk menganalisis berbagai jenis sistem dan mengamati perilaku mereka terkait dengan kinerja sistem dan kualitas layanan. Ini mencakup analisis rantai layanan hingga antrian kompleks besar dalam sistem jaringan. Biasanya digunakan untuk menganalisis distribusi probabilitas dalam ruang keadaan kontinu. Teori antrian dibagi menjadi 4 jenis, yaitu single channel single phase, single channel multi phase, multi channel single phase, dan multi channel multi phase. Selanjutnya ada software arena, yaitu perangkat lunak simulasi arena adalah perangkat lunak discrete event simulation atau DES yang diciptakan oleh Rockwell Automation. Ini kompatibel dengan bagian besar sistem operasi Microsoft Windows dan sebenarnya kompatibel dengan perangkat lunak Microsoft seperti Excel dan Access. Perangkat lunak ini lebih disukai dibandingkan perangkat lunak simulasi lainnya karena model entitasnya. Dalam model ini, setiap entitas diperlakukan secara individu yang berarti peneliti dapat melihat entitas individu dalam model mereka daripada memperlakukannya sebagai kelompok besar. Arena juga menyediakan ikon gambar dan grafik untuk mewakili setiap entitas dan prosesnya. Pengguna dapat melihat setiap ikon entitas bergerak melalui model mereka sehingga mengikuti alur proses. Perangkat lunak simulasi arena banyak digunakan dalam beberapa industri, termasuk industri militer dan industri penerbangan manufaktur. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Next. Nah, ada tempat dan waktu penelitian. Tempat kita itu berada di Workshop Koirul yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024, pada saat paling sibuk, yaitu pada waktu siang hari. Next. Identifikasi variabel yang pertama ada variabel bebas, data proses produksi antara lain, kedatangan bahan baku, proses pengukuran kayu, proses pembentukan pola, proses pemotongan kayu, proses pengamplasan, proses perakitan, dan proses pengecatan. Pada variabel terikat itu sistem antrian, produksi meja, workshop oil. Next. Ini ada flowchart. Flowchart itu tahapan-tahapan penelitian yang kami lakukan, mulai ada simulasi lapangan, ada rumusan masalah, lanjut ke tujuan penelitian, lalu dilakukan pengumpulan data, lalu dilakukan pengolahan data, verifikasi menggunakan software arena dan bermodel, terus ada validitas, apabila valid lanjut ke hasil pembahasan, lalu kesimpulan, dan selesai. Next. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Prosedur penelitian yang pertama yaitu penelitian ini membutuhkan 3 orang peneliti, meliputi 2 orang pengamat dan 1 orang pencatat hasil. Yang kedua, peneliti mengunjungi workshop Koirul Gunung Anyar Sawah di Surabaya. Yang ketiga, peneliti mengamati sistem antrian produksi masing-masing proses di workshop Koirul Surabaya.
Yang keempat, peneliti mencatat hasil dari pengamatan mengenai sistem produksi masing-masing proses di workshop Koiru Surabaya. Yang kelima, ulangi langkah ketiga sampai keempat hingga mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian untuk pengamatan data, workshop Koiru menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Untuk mengatasi masalah ini, penulis memutuskan untuk membuat sebuah studi kasus dengan menggunakan model simulasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah waktu tunggu proses produksi yang terlalu lama dan meningkatkan pelayanannya. Untuk tabel pengamatan data, terdapat 7 aktivitas. Yang pertama, pengukuran, pembentukan pola, pemotongan, inspeksi, pengamplasan, perakitan, dan yang terakhir yaitu pengacatan dengan masing-masing 10 replikasi dengan rata-rata yang didapatkan dapat dilihat di layar dan totalnya juga dapat dilihat di layar. Oke, selanjutnya ada memasuki software arena. Next. Dari software arena itu memunculkan model konseptual, mulai dari ketetapan bahan baku sampai pengecatan. Next. Berikut adalah model simulasi dari model konseptual tadi dimasukkan kepada layout software arena sebagai gambar berikut. Next. Lalu ada tahap verifikasi. Verifikasi sendiri itu merupakan suatu tahapan untuk pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dari suatu informasi atau data. Apabila sudah di arena sendiri sudah muncul gambar seperti gambar di layar, maka verifikasi dapat dikatakan berhasil. Next. Setelah verifikasi, ada tahapan validasi. Validasi sendiri itu merupakan proses untuk mengukur kesahihan atau suatu instrumen atau suatu alat ukur dalam mengukur suatu. Pengujian validasi model dilakukan dengan metode Wells Confidence Interval. Model dikatakan valid apabila antara output nyata dan output simulasi tidak ada berbeda secara signifikan. Next. Dari validasi itu pada tabel di sebelah kiri merupakan dari jam lalu konversi ke menit didapatkan 10 replikasi dari sebelah kanan merupakan hasil perhitungan manual sehingga didapatkan n aksen sebesar 2,74 apabila dibulatkan menjadi 3. Next. Dari angka 3 tadi maka didapatkan kita gunakan hanya 3 replikasi yaitu replikasi pertama, kedua, dan ketiga. Dari tabel sebelah kiri didapatkan perbedaan antara real system dengan software arena. Dari hasil perhitungan manual eh, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai H0 berada di dalam rentan mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Artinya ada perbedaan waktu antara waktu real system dan simulasi hasil output dengan software arena. Next. Berikut ada hasil output simulasi. Itu seperti gambar yang pertama tadi, perbedaannya di sini kita sudah di running di setiap proses itu ada muncul angka 111 seperti itu. Tandanya apa? Tandanya adalah pada proses tersebut adanya terjadinya penumpukan atau antrian. Next. Dari hasil output running arena, dapat ketahui bahwa hasil produksi meja pada workshop Koirul untuk proses ketakan baku adalah satu, pada proses pengukuran kayu adalah satu, pada proses pembentukan pola adalah satu, pada proses pemotongan kayu adalah satu, pada proses inspeksi adalah satu, pada proses pengampelasan adalah satu, pada proses perakitan adalah satu, pada proses pengacatan adalah satu, dan pada proses simpan gudang adalah satu. Dari hasil perhitungan dan data tersebut, didapatkan sebanyak 3 replikasi. Nah, dari tiga aplikasi itu dapatkan uji validitas yang dapat dikatakan ditolak karena nilai 0 tidak berada di rentan mu1 dan mu2 alias sebesar 97,83 lebih kecil sama dengan mu1 sampai mu2 lebih kecil sama dengan 108,174 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Artinya ada perbedaan waktu antara real system dan hasil simulasi output dengan software arena. Next.
Yang kedua adalah dari software Pro Model. Dari software Pro Model kita buat model konseptual yang sama dengan model konseptual dari software Arena yang dimulai dari kedatangan bahan baku dan diakhiri dengan pengecatan. Setelah membuat model konseptual, kita membuat model simulasinya. Nah, di sini model simulasinya dimulai dari ikon pengukuran kayu, ikon pembentukan pola kayu, ikon pemotongan kayu, ikon inspeksi, ikon pengamplasan kayu, ikon perakitan meja, dan ikon pengecatan meja. Setelah didapatkan model simulasinya, kita melakukan tahap verifikasi, yaitu satu tahapan untuk pemeriksaan untuk menentukan kebenaran dari model informasi ataupun data. Nah, dari yang sudah tertera di layar, artinya dari software Pro Model ini sudah valid. Setelah itu, menuju ke tahap validasi. Validasi merupakan proses untuk mengetes kesahihan suatu instrumen atau suatu data dalam mengukur sesuatu. Nah, model dikatakan valid apabila antara output nyata dan output simulasi tidak berbeda secara signifikan. Melalui replikasi-replikasi yang tertera di tabel, didapatkan n-aksen sebesar 2,74 atau 3. Nah, dari 2,74 tersebut didapatkan 3 replikasi, yaitu next, yaitu tertera pada gambar di layar, yaitu real system dan Pro Model. Setelah dibandingkan, ternyata H0 itu tidak valid karena 0 tidak berada di dalam rentang mu1 dikurang mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid, artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Pro Model. Next. Nah, untuk output simulasinya di sini eh, dari ikon pengukuran kayu menuju ke pembentukan pola kayu, pemotongan kayu, inspeksi, pengamplasan kayu, perakitan meja, dan pengecatan meja terdapat antrian. Next. Untuk yang kita gunakan di output ini adalah yang average time in system. Jadi average time in system adalah gabungan dari average time in MoveLogic sama average time log. Jadi gabungan dari sistem dan proses pengerjaan dan antrian. Tertera pada gambar. Next. Dari hasil output model yang didapatkan, diketahui aktivitas produksi tempe memiliki 7 aktivitas, yaitu kedatangan bahan baku, pengukuran kayu, pembentukan pola, pemotongan kayu, pengaplasan kayu, perakitan kayu, dan pengecatan kayu. Dari hasil result yang didapatkan diketahui yang sudah tertera di layar, sehingga 0 ditolak karena 0 tidak berada di dalam rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid, sehingga tidak bisa digunakan di dunia nyata. Next. yang tersebut dapat dilihat di layar dan pada uji validitas dapatkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Yang artinya ada perbedaan antara waktu di real system simulasi hasil output dengan software Arena. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang ada di workshop Khairul dalam keadaan yang sibuk dan bekerja terlalu banyak. Kemudian pada software Pro Model didapatkan hasil aplikasi average time in system pada replikasi 1-10 pada layar. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid.
maka output simulasi tidak dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara nyata. Nah, yang terakhir yaitu saran yang pertama, hendaknya pada penelitian selanjutnya, selain menganalisis antrian, dipertimbangkan juga untuk menganalisis tingkat stok bahan dan perlengkapan di workshop untuk membantu dalam mengoptimalkan manajemen persediaan perusahaan tersebut. Kemudian, hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian. Mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan sistem antrian produksi meja pada workshop Koirul. Yang terakhir yaitu dalam proses pengumpulan data hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan. Selanjutnya akan dilaksanakan running, arena, dan promodel. Nah, di sini sudah terdapat software Arena. Di sini kita akan melakukan running Arena. Di sini sudah disiapkan kendaraan bahan baku. Sen 1, stasiun pembentukan, yaitu terdiri dari pengukuran kayu, pembentukan pola, pemotongan kayu, dan inspeksi. Dilanjutkan menuju ke stasiun 2, di stasiun penyelesaian. Stasiun 2 terdiri dari pengamplasan kayu, perakitan meja, pengecatan meja, dan dilanjutkan dengan assign dan record. Selanjutnya, meja akan disimpan di dalam gudang. Di sini kita menuju ke run dan di sini menunjukkan antrian-antrian yang berjalan. Setelah itu dilanjutkan proses verifikasi. Kita klik yes. Nah, didapatkan data-data yang output software Arena yang akan nantinya digunakan untuk menganalisis data. Di sini di aplikasi 1 ada 3,6723 jam dan seterusnya. Selanjutnya kita menuju ke software ProModel. Di sini sudah disiapkan, kelompok kami membuat dari ikon pengukuran kayu, ikon pembentukan pola kayu, ikon pemotongan kayu, ikon inspeksi, ikon pengamplasan kayu, ikon perakitan meja, dan ikon pengecatan meja. Di sini kita akan run. Nah, di sini yang jalan adalah meja yang terdapat antrian. Kita cepatkan saja. Di sini terdapat proses verifikasi yang berarti data kita berhasil. Nah, setelah itu akan muncul, masih bentar, masih confirm. Kita average-nya kita ganti menjadi all agar muncul semua. Kita klik OK. Nah, yang akan kita pakai adalah entity activity yang bagian average time in system. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kurang lebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.